dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, kaifa halukum fi hadha as-sabah? Khair Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita semuanya. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, jadi pada hari ini kita masih membahas tentang bab makanan. Ya, jadi makanan ya pada dasarnya ini semuanya adalah halal. Ya, kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makanan ini adalah sesuatu yang dimakan. Ya, berupa makanan pokok dan selainnya. Ya, pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang rincian tentang makanan yang ditetapkan halal dan mubah oleh syariat, ya, dari hewan laut. Jadi hewan laut semuanya halal, ya, kecuali yang merupakan mendatangkan bisa meracuni kita kalau kita makannya, atau sebagian ulama sebagaimana tertera dalam kitab ini menyebutkan bahwa buaya dan begitu juga ular laut juga itu dihindari. Ya, ini dikecualikan, meskipun sebagian ulama ada yang menghalalkan seluruhnya karena mengambil kaidah yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwa apa saja yang ada di laut, itu bangkainya itu adalah halal. Kemudian yaitu tentang yang kedua adalah hewan darat yang halal, yang ditetapkan oleh Nas, ya, itu dirangkum seperti halnya hewan ternak, kuda, biawak padang pasir, keledai liar atau zebra, ya, kemudian kelinci, hena, ayam, belalang. Nah, ini yang ditetapkan kehalalannya oleh dalil. Kemudian selanjutnya pembahasan kita adalah mengenai makanan yang ditetapkan haram oleh peletak syariat. Ya, makanan yang ditetapkan haram oleh peletak syariat. Nah, semua makanan yang najis, menjijikkan dan membahayakan itu tidak boleh dimakan. Ya, semua makanan yang najis, menjijikkan dan membahayakan ini tidak boleh dimakan. Nah, ya, ada beberapa hal, ya, makanan yang ditetapkan haram oleh peletak syariat. Yang pertama adalah makanan-makanan yang haram. Dalam kitab Allah terbatas pada 10 jenis. Ya, ini bisa kita lihat dalam surah Al-Maidah ayat 3. Ya, makanan-makanan yang haram dalam kitab Allah terbatas pada 10 jenis, ya, 10 jenis. Ya, yang pertama adalah bangkai. Ya. Jadi bangkai, ya, ini tidak boleh dimakan karena mengandung bahaya. Ya. Ini makanan yang buruk untuk dikonsumsi.
kecuali bagi orang yang dalam keadaan terpaksa, ya, tidak ada lagi makanan, ya, dan ini bisa mengancam kehidupannya, ya, maka ini diperbolehkan dalam keadaan terpaksa, yaitu yang bisa mengancam kehidupannya. Jadi bangkai, ya, ini yaitu hewan yang mati secara alami, yaitu hewan yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih. Secara syar'i ini bangkai, tidak boleh dimakan. Kecuali yang boleh dimakan yang halal adalah bangkai ikan dan belalang. Ya, jadi ikan, ya, bangkai ikan artinya dia tanpa disembelih mati. Begitu juga belalang mati, ya, tanpa disembelih dahulu. Ini kan bangkai, ini boleh dimakan. Ini pengecualiannya. Jadi yang pertama adalah bangkai. Ini makanan yang haram dalam kitab Allah yang terbatas pada 10 jenis. Kemudian yang kedua adalah darah. Yaitu maksudnya darah yang mengalir. Ya, darah yang mengalir. Ya, adapun darah yang tersisa pada celah-celah daging, ya, dan pembuluh darah sesudah penyembelihan, maka ini mubah. Ya, ini mubah. Terkadang kan masih ada gitu, ya, tersisa darah, ya, ketika kita goreng ayam, ya, masih ada yang tersisa di celah-celah daging, ya, nampak, maka ini tidak haram. Yang haram itu adalah darah yang mengalir, ya. Dan begitu juga darah yang dihalalkan oleh syariat adalah hati. Hati itu darah, hati dan limpah. Ini halal, ya, ini halal, ya, ini halal. Kemudian selanjutnya itu yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, babi. Ya, babi ini haram. Ya, karena ia kotor. Ya, karena dia pun suka makan kotoran-kotoran. Ya, bahayanya sangat besar, dan kita dapati di dalam ayat Al-Qur'an yang menyebutkan haramnya babi. Ya, haramnya babi. Kemudian yang selanjutnya, yang berapa? Keempat, ya. Hewan yang disembelih karena selain Allah. Ya, hewan yang disembelih karena selain Allah. Ini haram untuk dimakan karena mengandung kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid. Menyembelih binatang ini ibadah dan tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Maka ada apabila pemotongan binatang, hewan-hewan yang disembelih untuk selain Allah, misalkan untuk apa biasanya pesta di laut itu, ya, tahunan, ya, pesta tahunan untuk dipersembahkan kepada jin penunggu yang ada di laut supaya jin itu tidak marah. Kemudian dibuat penyembelihan kerbau. Ini haram dimakan, meskipun ketika menyembelihnya baca bismillah. Karena penyembelihan itu diperuntukkan kepada jin. Begitu juga jin yang meminta kepada kita, misalkan karena dia suka mengganggu, namun dia minta syarat supaya dia tidak mengganggu, supaya dibuat disembelih. Misalkan ayam hitam, kambing atau lembu, ya, dan tujuan penyembelihan ini adalah untuk memenuhi permintaan jin. Meskipun ketika menyembelih itu dengan membaca basmalah, kita tahu penyembelihan itu untuk diperuntukkan kepada selain Allah, maka haram untuk dimakan. Haram dimakan. Meskipun yang menyembelihnya seorang ustadz, ya, tapi hewan itu tujuannya disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hewan yang disembelih karena selain Allah. Kemudian selanjutnya yang haram yang ditetapkan Al-Qur'an
adalah hewan yang tercekik. Ya, hewan yang tercekik, ya. Jadi hewan yang dicekik hingga mati. Ya, misalkan kalian menyekik apa? Ayam, baik sengaja maupun tidak sengaja, haram untuk dimakan karena dia apa? Sudah jadi bangkai dia. Ya. Ya, menjadi bangkai karena dia tidak disembelih. Ya, dia dicekik, maka ini haram. Kemudian selanjutnya adalah hewan yang terhantam dengan tongkat atau sesuatu yang berat hingga mati. Kalau sendal, Ustaz? Hewan yang terhantam dengan tongkat atau sesuatu yang berat sehingga mati. Ya, ada hewan yang terhantam sesuatu yang berat misalkan, mati dia, ini enggak boleh dimakan. Kemudian apa? Hewan yang jatuh dari tempat tinggi. Hewan yang jatuh dari tempat tinggi lalu mati. Ya, hewan yang jatuh dari tempat tinggi lalu mati. Kemudian selanjutnya adalah hewan yang ditanduk hewan lainnya lalu mati. Kemudian hewan yang dimangsa binatang buas. Ya, hewan yang dimangsa binatang buas. Itu contohnya seperti hewan yang diterkam singa, macan, serigala, anjing. Ya, dimakan sebagiannya lalu ia mati. Ya, karena dimangsa oleh binatang buas itu. Maka ini tidak boleh. Namun apabila ada hewan yang dimangsa oleh oleh binatang buas, namun dia ditemukan masih dalam keadaan hidup, lalu kemudian kita bisa menyembelihnya, maka halal untuk dimakan. Halal untuk dimakan. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, illa ma zakkaitum, kecuali yang sempat kalian menyembelihnya. Jadi hewan yang dimangsa binatang buas ini haram dimakan, kecuali kalau dia masih hidup, kemudian kita masih sempat untuk menyembelihnya, maka boleh untuk dimakan. Kemudian selanjutnya yang haram, yang terakhir yang 10 dari makanan yang haram dalam kitab Allah, yang pada 10 jenis, yaitu hewan yang disembelih atas nama berhala. Ya, yaitu ini biasanya dahulu orang-orang kafir itu menyembelih, ya, sembelihannya itu di depan batu-batu berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Maka ini tidak boleh. Ya. Ya, begitu juga yang namanya berhala itu adalah sesembahan selain Allah. Baik yang berbentuk maupun yang tidak berbentuk. Berhala itu kan ada dua, ada yang berhala yang berbentuk. Berbentuk itu seperti berbentuk apa? Manusia. Ya, kemudian berbentuk apa? Binatang. Ada berhala yang tidak berbentuk. Seperti apa? Seperti kuburan.
kuburan-kuburan, pohon-pohon. Ya, maksudnya dia bukan berbentuk manusia dan binatang. Ya, maka ini haram hukumnya untuk dimakan. Nah, ini yang pertama dari dari makanan-makanan yang haram dalam kitab Allah, yang terbatas pada 10 jenis. Kemudian yang kedua, makanan yang ditetapkan haram oleh peletak syariat adalah makanan yang membahayakan. Makanan yang membahayakan. Apa contohnya? Makanan yang membahayakan, racun. Ya. Khamar juga, karena makanan ini masuk juga adalah minuman. Khamar, minuman-minuman yang memabukkan dan melemahkan tubuh. Apa saja makanan yang membahayakan ini haram. Ya. Terkadang pada dasarnya ada makanan yang halal, dasarnya halal. Tapi kalau kita makan dia, ini menyebabkan kita sakit, itu jadi haram. Apa contohnya? Misalkan Ustadz punya asam urat. Asam urat tidak boleh makan apa? Makan jengkol, iya kan? Nah, makan apa lagi asam urat yang nggak boleh? Banyak ya? Hah? Halo? Banyak, Ustaz. Hah? Banyak kan Banyak. pantangan-pantangan asam urat. Nah, makanan-makanan yang tidak boleh bagi orang yang sakit asam urat, itu tidak boleh dikonsumsi sama dia. Itu menjadi haram. Kenapa? Karena ini membahayakan. Meskipun pada dasarnya ia boleh. Kecuali kalau dia makan, itu tidak membahayakan. Misalkan makanan dia seimbang. Seimbang itu artinya dia mungkin makannya itu sekedarnya saja. Tapi Tidak ada berlebihan yang gitu, Ustaz. tidak berlebihan. Tapi ada yang kadang sikit pun bagi asam urat, misalkan makan apa? Tahu emping? Emping tahu? Ustaz. Hah? Tahu. Tahu emping? Ah, itu kadang kalau orang yang sakit asam urat, walaupun dia makan emping itu hanya sedikit, kumat dia. Iya kan? Walaupun sedikit. Makanya kitalah yang lebih tahu. Jadi apa saja makanan yang membahayakan kita, misalkan kita ada sakit, dilarang kita makan sesuatu itu, artinya memang dilarang oleh oleh dokter, nggak boleh dimakan, haram. Meskipun pada dasarnya dia adalah dasarnya halal. Misalkan juga air, minum air kan halal kan? Halal atau tidak? Minum Halal, air putih halal. halal. Nah, bagi yang Halal. sakit ginjal, Halal. dia ditetapkan oleh dokter, dia hanya boleh dalam satu hari hanya 1 gelas kecil. Tidak boleh lebih. Jadi dia hanya boleh minum 1 gelas saja, lebih daripada itu haram. Kenapa? Karena ini bisa menyebabkan kematian. Nah, jadi dasarnya halal, tapi bisa jadi haram. Kenapa? Karena membahayakan. Misalkan juga orang sakit diabetes. Diabetes ini kan banyak kali pantangannya kan. Makan nasi pun kalau bisa sedikit sekali. Kalaupun udah parah nggak boleh dia nasi putih lagi. Harus ganti dengan ubi. Kalau memang tidak boleh lagi dia makan nasi putih, bisa jadi haram makan nasi putih. Karena bisa membahayakan dirinya. Dia harus cari makanan yang tidak membahayakannya. Misalkan makan cari ubi. Itu yang halal baginya. Nasi itu yang akan bisa membahayakan dia, nasi putih. Mungkin kalau nasi merah tidak mengapa. Makanya ini harus tahu kita. Memang dasarnya halal, tapi kalau membahayakan ini bisa jadi haram. Yang sakit gula lagi, jajan-jajan minum
yang beli di minuman Indomaret ya kan, di swalayan itu kan pakai pemanis rata-rata. Itu kan nggak boleh. Iya, Ustaz. Itu dasarnya boleh. Tapi karena dia ada sakitnya, jadi haram itu. Karena ini akan bisa memicu penyakit diabetesnya, akan membahayakan dia. Ya, bisa dimengerti ini kan, makanan yang membahayakan. Ya, jadi pada dasarnya walaupun dia halal, tapi dia bisa jadi haram disebabkan karena penyakit kita. Ya, bisa dipahami ini, Ustaz? Bisa, Ya. Ustaz. Ya. Kemudian yang ketiga, bagian yang diharamkan oleh peletak syariat yaitu bagian tubuh yang diambil dari hewan hidup. Bagian tubuh yang diambil dari hewan hidup. Misalkan ada ayam dipotong satu kakinya untuk dimakan dan ayamnya itu masih hidup. Cuman dipotong sebelah kakinya, ini haram karena itu bangkai. Ya, bagian tubuh yang dipotong dari hewan ternak sedangkan ia masih hidup maka ia bangkai, tidak boleh. Apapun yang terputus ya dari binatang, ya, maka itu tidak boleh dimakan, haram karena dia ada termasuk bangkai. Kemudian selanjutnya yang diharamkan yang keempat oleh peletak syariat adalah binatang buas. Ya, binatang buas yaitu binatang yang memangsa dengan gigi taringnya dari jenis binatang darat. Ya, ingat, binatang darat. Bukan binatang laut, ikan paus boleh dimakan, iya kan? Itu kan ada taringnya, enggak mengapa. Iya, kalau buaya kan agak menjijikkan ya kan? Betul apa enggak? Ustaz, tapi Ada boleh, yang mau Ustaz. makan buaya? Iya, Ada tapi yang- boleh. Ya, kalau menurut kitab ini tidak boleh, haram. Karena dia agak Yang menjijikkan. bertaring kan nggak boleh. Set, Apa? hyena kan binatang buas. Yang bertaring Bukan. kan nggak boleh. Yang dimaksud binatang buas di sini adalah binatang buas daratan. Tapi kalau yang misalkan laut di laut, ya semua itu halal sebetulnya. Ikan pausnya, ikan apa lagi? Kalau mau makan, itu halal semua. Kalau ikan Ya. laga, Ustaz. Ikan naga kalau antum mau makannya mau, itu racun apa enggak tuh? Kalau Bukan, itu enggak. antum makan matian tuh haram. Ada yang meneliti. Ada yang mau makan ikan laga. Ya, dasarnya semua itu halal kecuali kalau memang dia membahayakan. Kalau kita makan, ya makanya diteliti dulu, ya. Apa itu? Ya. Kan hyena binatang buas, Zat. Kok kemarin itu dihalalkan, Zat, sebagai binatang darat yang boleh dimakan? Apa itu? Hyena. Zebra. Hah? Hyena. Ya, Hina. karena ada dalilnya. Ada dalilnya dari hadis Nabi SAW. Jadi kalau ditetapkan oleh dalil, ya udah. Kalau dihalalkan oleh Nabi, ya kita nggak boleh mengharamkan. Ada dalilnya. Itu masalahnya, ada dalilnya. Ya. Ya. Ada dalilnya. Jadi binatang buas yaitu binatang yang memangsa dengan gigi taringnya dari jenis binatang darat. Contohnya seperti singa, serigala, macan, anjing. Ya, maka ini diharamkan karena Nabi SAW melarang untuk memakan semua binatang buas yang bertaring. Ya, semua binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Nah, sedangkan hena itu makan pakai taring ya? Iya, Ada Ustaz. yang pernah apa? Dia, Zat, Ada sama kayak taring dia, Zat, Iya. lagi berburu. Ini dikecualikan karena ada dalilnya. Ya. Ya, karena ada dalilnya. Karena Nabi pernah ditanya tentang hena, Nabi mengatakan dia hewan buruan.
ya, yang diharuskan membayar dam padanya dengan seekor domba apabila seorang yang sedang berihram memburuhnya. Nah, ini menjelaskan dalil ini akan halalnya henna. Ya, kita karena memang ada dalil. Ya, kita nggak bisa menolaknya. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah burung pemangsa. Burung pemangsa. Ini haram dimakan, yaitu yang memangsa dengan cakarnya. Ya, burung pemangsa yaitu yang memangsa dengan cakarnya. Ini haram. Contohnya apa? Seperti elang, raja wali, garuda. Ada Garuda yang ngeri. Iya, garuda. Raja wali, Iya, ada garuda. Iya kan? Hantu. Gagak, iya, burung hantu. Nah, Garuda kan hewan mitologis, Ustaz. apa? Cemana? Umak keluar aja. Garuda hewan mitologi Hindu, Ustaz. Oh, jadi apa itu? Apa itu? Jadi burung apa itu namanya? Garuda. Apa? Elang, Ustaz. Garuda Garuda gak ada di dunia nyata, Ustaz. Itu hewan mitologi dari Hindu, ada diteliti, Ustaz. Oh iya, betul itu. Tapi lambangnya Garuda. Ya, Ustaz. iya. Makanya Nanti lambang nanti Indonesia kita kan teliti ya, Garuda bersama ya. Pancasila. Nah, kalau apa nanti kirimkan sama Ustaz. Ya. Semua ajis. Ya, Masya Allah. Ya, jadi ini adalah burung-burung pemangsa ya dengan cakarnya. Ini tidak boleh dimakan. Ya, Nabi SAW melarang untuk memakan segala binatang buas yang bertaring dan segala burung yang bercakar. Iya, yang memangsanya itu memangsa dengan cakarnya. Kemudian selanjutnya yang keenam yang diharamkan oleh syariat adalah burung pemakan bangkai. Iya. Ya, contohnya ya seperti apa? Gagak. Ya, Burung nazar. Nah, burung nasar. Ya, ya. Ya, burung-burung yang pemakan bangkai lah. Ya, ini tidak boleh. Karena apa? Makanannya itu buruk. Iya, makanannya itu buruk. Kemudian yang diharamkan untuk dimakan adalah hewan yang dianjurkan untuk dibunuh. Hewan yang dianjurkan untuk dibunuh, maka haram dimakan. Ya, cecak ya. Ular, Biasa. kalajengking, itu dianjurkan untuk dibunuh. Ya, tikus, ya, elang. Nah, ini dianjurkan untuk dibunuh. Ya. Maka ini haram untuk dimakan. Kemudian selanjutnya yang haram dimakan adalah keledai jinak. Ya, keledai jinak. Sedangkan keledai liar yaitu zebra itu halal. Sedangkan keledai jinak yaitu keledai kampung ini haram dimakan. Nabi SAW melarang memakan daging keledai jinak pada perang Khaybar. Ya, pada perang Khaybar. Ya, kemudian yang kesembilan, ya ada 10. Yang kesembilan adalah makanan yang menjijikkan. Ya, apa saja makanan yang menjijikkan ini haram untuk dimakan. Ya, contohnya tikus, ular, lalat, ini kan menjijikkan. Kumbang besar, lebah, ini makanan yang menjijikkan. Ini haram untuk dimakan. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir, yang ke-10 adalah Bakar aja. Ya, itu apa itu? Yang ke-10 adalah jallalah, yaitu hewan yang kebanyakan makanannya adalah najis.
Jalalah itu hewan yang kebanyakan makanannya adalah najis. Ini haram untuk dimakan. Jadi tidak ada bedanya. Jalalah itu adalah unta, sapi, kambing, ayam dan lainnya. Namun apabila dia dikarantina beberapa hari dalam keadaan dia jauh dari makanan yang najis, dia diberikan makanan yang suci, maka halal untuk memakannya. Dan Abdullah ibnu Umar pernah mengkarantina ayam yang makanannya kotoran, itu dikarantina selama 3 hari. Ya, manakala dia ingin makan ayam tersebut. Ya, jadi 3 hari dikarantina. Kalau ada ayam makanannya itu ya kotoran. Maka kalau kita ingin makan ayam yang jalalah ini, yang makanannya kebanyakan kotoran, maka dikarantina selama 3 hari atau dikarantina lebih dari 3 hari. Baru setelah itu boleh bagi kita untuk memakannya. Mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan kembali. Ya, karena waktu sudah selesai. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.